Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan hadirin sekalian yang sangat saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat mengikuti lomba pidato nasional yang bertemakan optimalisasi peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Zaman sekarang, kebutuhan dasar bukan hanya sandang, pangan, atau papan, tetapi juga pendidikan. Meski demikian, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari skor PISA Indonesia di tahun 2018 berada di ranking 73 dari 79 negara peserta. Buruknya kualitas pendidikan kita juga dapat dilihat dari angka pengangguran setiap tahun melonjak naik dan minat membaca anak yang sangat rendah. Padahal dikutip dari situs resmi Kominfo, pemerintah pada tahun 2018 mengalokasikan dana sebesar 444 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total APBN di sektor pendidikan. Namun, mengapa pendidikan Indonesia tak kunjung membaik? Ada apa dengan sistem pendidikan kita? Salah satu sains komunikator terkenal, Neil deGrasse Tyson, mengatakan bahwa sekolah itu sebenarnya mereward nilai. Tetapi sayangnya, kehidupan tidak mereward nilai. Itulah mengapa banyak siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tinggi, bahkan dengan mencontek sekalipun. Kita harus tahu tujuan pendidikan itu apa. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah mempersiapkan kita untuk menjalani kehidupan dengan baik dan membantu manusia untuk memiliki skills dalam menjalani hidup. Contohnya, kalian untuk bekerja, mengelola finansial, bersosialisasi, dan masih banyak lagi. Apakah sekolah sudah mengajarkan hal demikian? Apakah sekolah sudah berperan seperti itu? Menurut hasil pengamatan, masih belum ada sekolah yang berhasil mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena hal yang dihargai di sekolah adalah nilai yang tinggi. Sedangkan nilai yang tinggi belum tentu bisa menjamin kesiapan kita dalam menghadapi kehidupan setelah pendidikan. Lalu masalah yang kedua, Sir Ken Robinson mengatakan bahwa sekolah itu sebenarnya membunuh kreativitas dan daya berpikir logis murid. Murid disuruh untuk melakukan hal yang sama secara terus-menerus dan harus punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus beristirahat, dan kapan mereka harus dapat nilai. Dampaknya, kreativitas murid menghilang, passion murid mati perlahan karena harus dievaluasi dengan standar yang sama. Murid-murid tidak diberikan ruang dan kebebasan untuk mengembangkan diri mereka, mengeksplor passion mereka, sehingga saat lulus, mereka bingung ilmu yang diperoleh mau dibawa kemana. Kemudian masalah yang ketiga, hal yang diajarkan di sekolah banyak yang tidak relevan dengan yang dibutuhkan. Memangnya apa yang dibutuhkan dalam hidup? Sangat banyak, dimulai dari kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kemampuan mengelola finansial diri sendiri, bersosialisasi, sampai cara bekerja di dalam sebuah tim. Apakah sekolah sudah memberikan itu? Jawabannya belum. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia kurang tepat sasaran. Itulah alasannya mengapa banyak anak SMA yang lulus langsung lupa, buyar dengan semua ilmu yang dipelajari karena tidak diimplementasikan secara langsung di kehidupan. Lalu masalah yang keempat mengenai fasilitas sekolah dan guru-guru yang mengajar. Banyak saudara kita di Papua yang belum dapat mengenyam pendidikan dengan semestinya, padahal seluruh warga negara berhak atas pendidikan yang layak. Banyak sekolah yang bangunannya sudah tak layak dihuni, buku-buku yang masih sangat minim karena mahalnya biaya angkutan, dan kualitas guru yang jauh dari harapan. Semua itu menunjukkan pembangunannya tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, masalah pendidikan di Indonesia semakin kompleks karena bukan hanya bermasalah di sistemnya saja, tetapi juga hal lain seperti korupsi. Belum lagi jika kita kaitkan dengan masalah lain seperti infrastruktur, kebutuhan gizi anak, motivasi belajar anak, dan masih banyak lagi. Sangat rumit. Lalu, apa langkah yang harus kita ambil untuk memperbaikinya? Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini sedikit demi sedikit dengan tetap mengusahakan yang terbaik. Jika kita tidak yakin dengan kemampuan kita, maka akan sulit untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pelajari hal-hal penting dalam hidup tetapi tidak diajarkan di sekolah. Dengan mencari cara belajar baru, mencari sumber-sumber lain, pelajari hal-hal baru dengan mengikuti bimbingan atau komunitas, bahkan berkonsultasi dengan ahlinya sekalipun, dan jangan mengharapkan lebih dari sekolah. Zaman sudah sangat berkembang dengan pesat. Kita bisa belajar apa saja dan di mana saja asal kita mau dan konsisten. Kemudian untuk masalah
Sistemnya, yang pertama, metode pembelajaran. Anak-anak diberikan ruang dan kebebasan untuk mengembangkan diri mereka, mengeksplor passion mereka. Tidak boleh ada standarisasi hanya dengan satu pelajaran untuk semua murid. Guru perlu mengubah gaya belajar mereka dari metode hafalan menjadi metode pemahaman. Anak-anak harus diajari dari konsep yang paling fundamental terlebih dahulu, mengaitkan dengan kehidupan, supaya motivasi belajar anak tumbuh dan tahu mengapa mereka belajar hal itu. Yang kedua, kualitas pengajar. Pemerintah harus menyediakan wadah untuk meningkatkan kualitas guru seperti pelatihan atau sertifikasi. Kemudian, perlu ada semacam reward atau penghargaan bagi guru yang kreatif dalam mengajar dan sanggup mendorong siswanya untuk maju dan berpikir secara kritis. Selain itu, diperlukan juga peningkatan gaji guru supaya mereka lebih fokus dalam mencerdaskan anak bangsa. Yang ketiga, kebijakan. Diadakan perombakan kurikulum oleh orang-orang yang berkompeten supaya setiap anak dapat berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Hadirin sekalian, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku, tetapi itu semua harus kita perjuangkan supaya anak bangsa bisa cerdas dan bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata ampuh bernama pendidikan. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju apabila pelajar Indonesia mau memperbaiki diri, menghargai proses belajar dan buang jauh cara kotor untuk mendapatkan nilai tinggi, dan menjadi pelajar-pelajar yang aktif bukan pasif. Seperti yang Bapak bangsa ini katakan, bahwa tujuan pendidikan adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Demikian pidato ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Atas perhatian hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.